guys, kembali lagi bersama Emi Akiara. Di pembahasan video terbaru ini, gimana nih siapa yang udah gak sabar buat dengerin cerita lanjutan dari anime Kusuria no Hitoro Goto alias The Apothecary Diary Season 2. Nah, di video kali ini Emi bakal ngebahas episode ke-9 yang semakin penuh dengan misteri dan intrik kerajaan. Banyak fakta yang mengejutkan yang terungkap di episode ini, terutama tentang masa lalu sang kaisar dan Empress Dragon dan masa lalunya Jinshi. Jadi buat kalian yang suka cerita penuh teka-teki dan intrik politik, jangan sampai kelewatan pembahasan video ini ya. Langsung aja kita mulai. Episode ini dibuka dengan Mau yang sedang berjalan menuju suatu tempat. Dalam kilas balik terungkap bahwa Mau sebelumnya meminta izin kepada seorang pelayan untuk memasuki ruang lukisan kaisar terdahulu. Permintaannya dikabulkan dan Mau pun segera menuju kamar barunya. Di sana ia berterima kasih kepada Suiren yang sudah menyiapkan tempat tidurnya. Saat melihat Suiren membaca buku, Mau pun penasaran dan diberitahu bahwa ia bisa mencari bacaan lain di ruang belakang. Namun di dalam ruang belakang ini ia malah menemukan sebuah kotak misterius. Saat Suiren membukanya, ternyata kotak itu berisi mainan lama milik Jinshi. Suiren mengungkapkan bahwa ia sengaja menyembunyikan salah satu mainan itu dari Jinshi agar ia tidak terlalu terikat padanya. Mau kemudian menemukan sebuah batu aneh di dalam kotak tersebut. Setelah menelitinya, ia menyimpulkan bahwa batu itu beracun. Suiren pun terkejut dan mengungkapkan bahwa Jinshi sering menghabiskan waktu di dalam istana sejak kecil. Mau lalu menyampaikan bahwa kebenaran tentang ketukan Empress Dowager Anshi serta kondisi tubuh kaisar terdahulu yang membusuk akan terungkap esok harinya. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam istana. Keesokan harinya, Mau, Jinshi dan yang lainnya pergi ke sebuah ruangan misterius. Di sana Mau menemukan sebuah kuas dan Anshi mengungkapkan bahwa kaisar terdahulu pernah melukis sesuatu untuknya. Namun saat Mau semakin meneliti ruangan tersebut, ia mulai menemukan kejanggalan. Seorang pelayan istana mengungkapkan bahwa kaisar terdahulu pernah berada di dalam ruangan ini bersama dengan seorang pelayan, tapi identitasnya tidak diketahui. Dan ia pun berspekulasi bahwa orang tersebut mungkin masih berada di dalam istana sampai sekarang. Tidak lama kemudian seorang pelayan tua yang bisu pun muncul. Anshi memberitahu Mau bahwa pelayan itu hanyalah seorang budak yang tidak bisa berbicara. Namun Mau memperlihatkan gerak-geriknya dan menyadari bahwa pelayan itu sedang menyembunyikan sesuatu. Saat Mau bertanya tentang dinding ruangan, pelayan itu bereaksi dengan gugup karena curiga. Mau pun menarik kain yang menutup dinding tersebut dan betapa terkejutnya mereka saat melihat sebuah lukisan besar yang menggambarkan beberapa wanita. Mau langsung memeriksa warna jubah yang dikenakan oleh salah satu wanita dalam lukisan itu. Ia menyimpulkan bahwa warna tersebut dari batu orpimen yang memiliki kandungan arsenik. Mau kemudian menjelaskan bahwa orpimen memiliki sifat yang mirip dengan arsenik yang dapat bertindak sebagai bahan pengawet untuk mencegah pembusukan. Ia pun berspekulasi bahwa racun dari lukisan ini mungkin telah terserap oleh tubuh kaisar terdahulu secara perlahan hingga akhirnya menyebabkan kematiannya. Lebih jauh lagi, Mau menduga bahwa kaisar terdahulu sengaja melukis secara diam-diam untuk menghindari ejekan. Pelayan bisu yang berada di ruangan itu kemungkinan besar adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga lukisan-lukisan tersebut. Namun ada satu fakta yang lebih mengejutkan. Empress Regent, ibu dari kaisar terdahulu, diduga adalah orang yang menyediakan semua peralatan melukis ini untuknya. Setelah mendengar semua penjelasan Mau, Anshi hanya terdiam dan menatap lukisan tersebut. Ia bertanya-tanya apakah dirinya tergambar dalam salah satu lukisan itu. Namun ia kemudian mengurungkan pertanyaan tersebut seolah menyadari bahwa dirinya hanyalah sosok sementara yang tidak berarti di mata kaisar.
Dalam momen penuh emosi, Ansi mengungkapkan bahwa kaisar terdahulu sebenarnya memaksanya untuk memiliki anak. Namun meskipun ia dipaksa, luka yang diberikan kaisar justru membawanya pada takdir sebagai ibu bangsa. Ansi lalu mengenang masa lalunya saat ia pertama kali masuk ke istana sebagai pelayan untuk saudara tirinya. Seorang selir berpangkat menengah, ia teringat bagaimana saudara tirinya sama sekali tidak mengetahui niat sebenarnya dari sang ayah. Jinsi kemudian berbicara dengan Ansi dan menunjukkan batu orpimen yang dulu diambil dari kaisar terdahulu. Ia mengingat bahwa saat masih kecil ia pernah melihat kaisar tentang Ansi. Ketika Jinsi bertanya apakah Ansi menyukai pakaian yang berwarna seperti di lukisan itu, Ansi terdiam. Ia menatap Jinsi dan seolah melihat bayangan kaisar dalam dirinya. Namun ia akhirnya menyangkal semuanya dan menganggapnya hanya kebetulan belaka. Ansi kemudian mengganti topik pembicaraan dan menyinggung soal Momo. Ia dengan yakin mengatakan bahwa Jinsi tertarik pada Momo. Meskipun Jinsi sangat cepat membantahnya, namun Ansi tahu perasaan Jinsi tidak semudah itu untuk disembunyikan. Episode ini pun ditutup dengan Ansi yang memperingatkan Jinsi jika kau tidak menyembunyikan sesuatu yang kau sukai, maka seseorang akan mengambilnya darimu. Nah, itu dia gengs pembahasan video kita kali ini. Makin banyak misteri yang terungkap ya. Anime ini benar-benar penuh dengan teka-teki dan intrik yang bikin penasaran. Dan secara masih sama-sama Jinsi itu termasuk basic keturunan dari kaisar ya. Dan ibu asli dari Jinsi mungkin adalah sang Empress the Warrior ini ya gengs ya. Dan buat kalian yang suka dengan cerita dengan alur misterius dan penuh kejutan di episode Carry Diaries ini, wajib banget masuk ke daftar tontonan kalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye bye. Bye bye bye.